Halo, selamat sampai jumpa kembali. Semangat berbahasa Indonesia. Semangat belajar di rumah aja. Salam sastra. Sahabat sastra yang hebat, kali ini saya ingin mengajarkan materi kelas 7 pada bab 6 mengenai mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Fabel ini adalah jenis dongeng yang dimana tokohnya diperankan oleh binatang. Seperti yang anak-anak tahu, dongeng itu dibagi beberapa jenis. Ada mite, ada legenda, sage, parabel, fabel. Nah, fabel ini yang akan saya bahas kali ini. Fabel adalah jenis dongeng yang diperankan oleh dunia binatang. Jadi dalam cerita fabel menceritakan tentang dunia-dunia binatang, tetapi tokohnya berperilaku seperti layaknya manusia. Nah, tapi sebelum saya lebih jauh menjelaskan ke situ, saya ingin mengkaji atau mencari akar dari materi fabel ini. Karena fabel masuk ke dalam jenis dongeng, berarti fabel ini masuk ke dalam salah satu jenis karya sastra. Nah, seperti yang anak-anak tahu, bahwa karya sastra itu dibentuk dua unsur, yaitu yang unsur pertama adalah unsur intrinsik, dan unsur kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, saya ingin menjelaskan satu persatu unsur kedua ini. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ya. Kalau saya berbicara mengenai karya sastra, berarti dalam hal ini adalah fabel. Berarti unsur yang membangun karya sastra atau fabel dari dalam dan dari luar. Fabel itu sendiri. Jadi sudah jelas, ada dua unsur, kata kuncinya yang harus anak-anak tahu bahwa ada in dan ada ex. Intrinsik. Kata kuncinya adalah in, berarti unsur yang membangun fabel atau karya sastra dari dalam in. Sementara X adalah unsur yang membangun fabel atau karya sastra dari luar fabel atau karya sastra itu sendiri. Sebentar saya akan menjelaskan lebih rinci apa-apa saja yang masuk dalam unsur in dan unsur X. Yang pertama, jenis-jenis unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini, yang pertama adalah judul. Judul adalah sebuah kepala. Tapi seringkali kalian salah mempersepsi tentang judul dengan tema. Judul dengan tema adalah dua bagian penting yang berbeda. Mana judul adalah sebuah kepala, sedangkan tema adalah inti dari sebuah cerita tersebut. Ide pokok yang mendasari sebuah cerita tersebut. Supaya anak-anak lebih paham, saya menganalogikan atau saya menggambarkan, perhatikan baik-baik. Ini namanya kepala, ya kan? Ini tangan, ini perut. Nah, bagian kepala di bagian mana? Di bagian paling atas. Berarti kalau di dalam sebuah cerita, tadi saya katakan bahwa judul itu adalah sebuah kepala karangan atau nama. Berarti judul di dalam sebuah cerita berada di bagian kepala atau bagian paling atas sebuah cerita, dalam hal ini fabel. Nah, bagaimana dengan tema? Tema tadi saya katakan bahwa inti atau ide pokok dari sebuah cerita. Nah ini menentukan judul dengan tema. Kalau menentukan judul itu gampang. Kenapa? Karena begitu kita membaca teksnya, bagian yang pertama kita dapatkan adalah judul. Jadi gampang kita dapatkan. Berbeda halnya dengan tema. Tema itu bisa kita dapatkan setelah keseluruhan isi cerita itu habis kita baca. Nah, bagaimana mendapatkan tema? Kita mengambil apa yang dibicarakan, apa yang menjadi inti di dalam cerita tersebut. Cerita ini menceritakan tentang apa? Temanya apa? Tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang anak-anak, dan segala macam. Tentang persahabatan, dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah menggambarkan bagaimana mendapatkan judul. Nah, gini, untuk mendapatkan tema, perhatikan baik.
Tadi saya katakan bahwa ini adalah bagian kepala, ini tangan, ini perut. Kalau kita mau akumulasi atau kita mau simpulkan bagian ini tadi, yang ini kita namakan apa? Tubuh. Berarti temanya kalau kita mau mengambil adalah yang tadi ada bagian banyak-banyak di dalam itu, kita sebut atau kita tarik kesimpulan menjadi satu. Kesimpulannya itu tubuh. Nah, sama halnya kalau misalnya dalam sebuah cerita atau fabel, untuk menarik tema di dalam fabel, kalian harus membaca keseluruhan dulu setiap bagian-bagiannya di dalam, lalu kemudian tarik satu tema atau ide atau inti yang mendasari cerita tersebut. Nah, kemudian yang berikut adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam fabel tersebut. Ada cerita, tetapi tidak ada pemerannya. Saya pikir tidak bisa terjadi. Nah, kemudian tokoh ini dibagi-bagi lagi. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang karakternya baik. Biasanya dia sebagai tokoh utama atau pemeran utama dalam sebuah cerita. Bagaimana menentukan tokoh protagonis? Dia selalu muncul berulang-ulang, selalu diulang-ulang muncul di dalam sebuah cerita. Lalu kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini dia memiliki karakter yang terbalik dari protagonis. Antagonis ini karakternya jahat. Nah, dia lawan dari protagonis. Nah, antagonis dengan protagonis juga selalu muncul. Tapi untuk menentukan tokoh utamanya mana, selalu kita berpatokan pada tokoh protagonis, karena protagonis itu dia hadir sebagai pahlawan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ada tokoh yang ketiga, sebenarnya ini tidak terlalu penting, boleh ada tetapi boleh tidak juga, karena dia hadir hanya sebagai pembantu melengkapi sebuah teks atau cerita. Disebut dengan tokoh tritagonis. Tritagonis ini dia tidak karakternya, dia hadir sebagai penengah atau pelerai di dalam antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kadang dia bisa juga bisa dihadirkan atau boleh juga tidak di dalam sebuah cerita. Kemudian yang berikut adalah unsur berikut adalah penokohan. Penokohan ini kita sebut dengan watak atau sifat atau karakter di dalam sebuah cerita. Sifatnya siapa, wataknya siapa, karakternya siapa, ya tadi yang tokoh, yang unsur yang sebelumnya tadi. Jadi kalau ada tokoh, jelas ada penokohannya di dalam. Nah, jadi anak-anak kalau membuat sebuah cerita fabel, jangan katakan saya mau membuat cerita fabel nih, tapi saya ingin menampilkan tokohnya, tapi penokohannya tidak usah. Ya tidak bisa, karena penokohan itu adalah sifat yang tergambar pada tokoh yang nanti kalian tampilkan di dalam sebuah cerita kalian. Nah, di penokohan ini ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai penokohan tadi, sifatnya tokoh si A, apakah dia jahat, tokoh si B, apakah dia baik. Nah, kembali yang tadi, ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Nah, yang berikut adalah latar. Latar ini juga sebagai bagian penting dalam cerita fabel. Latar ini menyangkut tentang waktu, latar tempat, latar suasana, kemudian latar sosial. Latar tempat berarti nanti kalian membuat cerita atau kalian membaca cerita, ada kan tempatnya, di mana tempatnya terjadi peristiwa itu terjadi, di rumah, di sekolah, di mana, dan segala macam. Tapi kalau fabel tidak ada di sekolah. Kenapa? Karena kalau fabel dia menceritakan tentang dunia binatang. Misalnya mengambil latar alam, misalnya di sebuah hutan, di sungai, dan segala macam. Lalu kemudian ada latar waktu, kapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Pada zaman dahulu misalnya, 3 hari kemudian, kemarin, besok, hari Minggu, dan seterusnya. Itu menyangkut tentang waktu. Lalu kemudian ada latar suasana. Suasana ini gambaran peristiwa, bagaimana peristiwa pada saat itu terjadi, apakah gembira, apakah mencekam, apakah menyedihkan misalnya. Jadi suasana yang terjadi yang terdapat di dalam fabel
tersebut. Kemudian ada latar sosial. Latar sosial ini mencakup tentang latar belakang si tokoh. Tokoh ini berasal dari keluarga mana, atau dia berasal dari lingkungannya mana. Biasa kita lihat dari tingkah laku tokoh, atau cara berpikir tokoh, atau jarak interaksi antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Misalnya tokoh ini berasal dari keluarga kerajaan misalnya. Nah, dari mana kamu tahu bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan? Karena selalu digambarkan tentang adat muda, ada peperangan, lalu kemudian selalu ada pokoknya yang menggambarkan suasana-suasana kerajaan atau istana seperti itu. Berbeda halnya kalau misalnya latar dia berasal dari keluarga yang sederhana, ya tidak mungkin dong ditampilkan di situ keluarga sederhana, lalu kemudian pakai dasi, lalu kemudian kehidupannya mewah. Itu mungkin. Paling kalau keluarga sederhana kehidupannya di desa, lalu kemudian pakaian atau penampilan, cara berpikir, cara bertutur kata juga diseimbangkan dengan latar sosial. Kemudian ada yang berikut, latar yang tidak kalah penting adalah alur. Alur ini adalah rangkaian atau jalinan peristiwa di dalam fabel. Kita kenal dengan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu rangkaian peristiwa menceritakan dari peristiwa awal yang dialami oleh tokoh dan diikuti oleh peristiwa-peristiwa akhir yang dialami oleh tokoh. Kata kuncinya adalah peristiwa awal dan peristiwa akhir. Oke. Jadi dia menceritakan dari peristiwa apa yang dialami oleh tokoh di awal yang saya ingin ceritakan. Misalnya tokoh A, saya ingin menceritakan pada saat saya harus menentukan dulu batasnya seperti itu. Saya ingin menceritakan mulai pada saat dia berada pada titik ini. Lalu kemudian karena dia menggunakan alur maju, berarti tidak boleh flashback, tidak boleh menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di belakang itu. Nanti kalau seperti itu dia nanti masuk dalam alur campuran. Jadi menceritakan dari awal, lalu kemudian tiba di satu titik, kemudian dia flashback ke belakang. Berarti campuran yang terjadi. Mengingat kembali, diceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui. Itu namanya alur campuran. Nah, bagaimana dengan alur mundur? Alur mundur itu alur yang menceritakan peristiwa akhir, kata kunci peristiwa akhir ya. Menceritakan peristiwa akhir yang dialami oleh tokoh, lalu kemudian diikuti oleh peristiwa awal. Jadi dia mundur, dia bercerita mundur peristiwa peristiwa akhir dulu yang diceritakan, lalu kemudian diikuti dengan peristiwa awal yang dialami oleh tokoh. Tetapi kebanyakan biasanya sutradara atau penulis cerpen, novel, penulis novel biasanya dia kebanyakan menggunakan alur mundur. Nah, beda halnya kalau cerpen itu hanya menggunakan satu alur. Kalau menggunakan alur maju ya alur maju tok, alur mundur berarti alur mundur tok aja, tidak boleh gabung-gabung. Kenapa? Karena untuk menghindari cerpen atau ceritanya terlalu panjang. Sementara kalau cerpen kan harus cerita pendek, namanya cerpen. Kalau novel ceritanya panjang dan ya biasanya menggunakan atau pengarang menggunakan alur maju. Nah, bagaimana dengan alur fabel? Alur fabel ini biasanya juga menggunakan satu alur saja. Kalau menggunakan alur maju ya alur maju, alur mundur ya alur mundur, untuk menghindari ceritanya terlalu panjang. Oke, yang berikut adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini agak rumit penentuannya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Saya minta anak-anak di rumah memposisikan 3 orang di depanmu. Kau adalah orang pertama, posisikan dirimu sebagai orang pertama dan ambil 2 orang lagi di sisi kiri dan kananmu. Coba. Nah, posisimu adalah orang pertama dan yang di kananmu adalah orang kedua, dan yang ketiga yang di sebelah kiri adalah orang ketiga. Kau adalah orang pertama. Nah, bagaimana untuk menentukan? Oh, ini sudut pandang orang pertama nih yang digunakan. Oh, ini kedua nih. Oh, ini ketiga nih. Ingat, sudut pandang adalah kata ganti yang digunakan. Kata ganti. Biasanya kan gini. Misalnya, saya ingin pergi ke sekolah. Misalnya gitu kan. Saya ini siapa? Nama saya berarti.
Tadi kan saya tidak menyebutkan nama saya. Nama saya Amos, gitu. Tetapi saya tidak menyebutkan kata Amos tadi. Saya menggunakan apa? Kata saya atau aku. Berarti sudut pandang yang saya gunakan adalah aku sebagai orang pertama. Sebelum lanjut di situ, saya ingin menjelaskan dulu sudut pandang ini ada 3 bagian besar. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tetapi ini dipecah-pecah lagi. Sudut pandang orang pertama ini dibagi 2. Orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Demikian juga orang kedua, sudut pandang orang kedua. Kedua tunggal, kedua jamak, ketiga tunggal, ketiga jamak. Nah, kita mulai dari orang pertama. Orang pertama tunggal dan pertama jamak. Ingat, orang pertama ini ada tunggal dan ada jamak. Nah, bagaimana menentukan? Coba perhatikan baik. Saya pergi ke sekolah. Sudut pandang atau kata ganti yang saya gunakan di sini adalah saya atau aku. Saya atau aku ini mengacu pada orang pertama, atau kalau kalian di rumah berarti dirimu, mengacu ke dirimu sendiri. Tetapi yang dituju itu satu orang atau lebih. Saya, aku, berarti satu orang. Berarti sudut pandang orang pertama tuh tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya menuju pada saya. Orang-orang yang di sebelah saya tidak masuk. Begitu. Berbeda kalau misalnya kami pergi ke sekolah. Kami pergi ke sekolah. Kata kami adalah kata ganti untuk menyebutkan saya dengan teman-teman saya. Berarti bukan hanya saya yang ditunjuk, tetapi ada orang yang saya bawa. Berarti bukan lagi tunggal, tetapi jamak. Nah, jadi sudah ada orang pertama tunggal, kata aku atau saya. Pertama jamak, kata kami. Kemudian yang kedua, pertama sudah ya, tinggal kedua dan ketiga. Kita kedua dulu. Ada kedua tunggal dan ada kedua jamak. Kedua, orang kedua ini yang mana? Tadi kan ini orang pertama, ini kedua. Orang kedua adalah lawan bicara orang pertama. Lawan bicara orang pertama. Jangan bahas dulu orang ketiga. Kalau orang pertama berbicara kepada orang kedua, tetapi dia ingin menggunakan sudut pandang atau kata ganti, biasanya menggunakan kata apa? Ingat, di sini ada tunggal, di sini 2 tunggal dan 2 jamak ya. Nah, kau mau kemana? Kau mau kemana? Kata kau adalah ditujukan kepada lawan bicara orang pertama, yakni orang kedua, tetapi ini kata kau ini apakah kepada orang pertama yang dituju itu tunggal atau lebih dari satu? Kata kau. Kau berarti tunggal atau hanya ditujukan kepada satu orang. Berarti kata kau adalah orang kedua tunggal. Nah, kalau kedua jamak, misalnya apa? Kalian itu orang. Kalian itu adalah lawan ditujukan orang pertama ke orang kedua, tetapi bukan satu. Namanya kalian berarti lebih dari satu. Oke, kata kalian. Nah, kita tiba di sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini adalah orang yang dibicarakan antara orang pertama dan orang kedua. Sekali lagi, orang ketiga adalah orang yang sebagai pembicaraan orang pertama dan orang kedua. Biasanya disebut dengan istilah kalau orang pertama dengan orang kedua gosip, yang digosipkan orang ketiga. Nah, seperti itu lebih sederhananya. Jadi kalau orang pertama bicara dengan orang kedua, tapi yang dibicarakan adalah orang ketiga. Seperti itu. Misalnya, dia. Coba tes dengan teman-teman yang ada di sampingmu. Kata dia. Dia itu bukan ditujukan kepada lawan bicara kita, tetapi yang dibicarakan itu siapa tadi? Itu orang ketiga. Dia itu sifatnya seperti ini. Dia itu pergi kemarin misalnya. Berarti kata dia, kita tidak menyebutkan namanya, tetapi menggunakan sudut pandang atau kata ganti, yaitu dia. Oke.
Nah, dia itu adalah orang pertama tunggal. Dia itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, bagaimana dengan orang ketiga jamak? Membicarakan orang lain, tetapi yang dimaksud itu bukan satu, tetapi lebih dari satu. Misalnya kata mereka. Mereka itu pergi bersama-sama. Kita orang pertama dan orang kedua sementara membicarakan siapa? Mereka. Mereka ini lebih dari satu. Oke? Kalau bingung, nanti praktekkan ya. Posisikan dirimu sebagai orang pertama, kemudian yang kedua, orang kedua ada di samping kanan, dan orang ketiga ada di samping kiri. Coba tes. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral. Di dalam sebuah cerita fabel dalam sebuah cerita apa saja itu cerpen fabel salah satunya, kemudian ada novel, ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya oleh penulis di dalam sebuah ceritanya. Pesannya singkat saja, tetapi supaya dibaca, penulis meramu dengan kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf dan menjadi sebuah buku atau sebuah cerita. Nah, misalnya kalian pernah dengar ceritanya, kalau fabel, Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya. Nanti pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lewat tulisannya dengan judul Kancil dan Buaya kira-kira apa? Oh, dari karakter si Kancil seperti ini, karakter si Buaya seperti ini, ternyata ada pesan moral yang didapatkan. Kira-kira kita harus begini, kita tidak boleh begini dan segala macam. Oke. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti kalian bisa komentar di grup masing-masing, grup kelas, dan komentarnya boleh lewat pesan, tidak usah lewat video, lewat pesan, dan ditanyakan apa yang kalian belum paham, kemudian yang belum jelas atau lebih diperjelas. Mungkin ada dari kalian yang lebih memperjelas lagi tentang saya pernah mendapatkan referensi atau saya mendapatkan sumber dari sini, kemudian tentang pattern ini